Banyak orang berpikir kalau mereka ingin sukses, mereka harus berani ambil risiko. Masalahnya, tidak semua orang tahu perbedaan antara berani dan ceroboh. Ada orang yang mengambil risiko, lalu berhasil. Ada juga yang mengambil risiko, lalu hancur. Dan yang membedakan mereka bukan keberuntungan, tapi cara mereka melihat risiko itu sendiri. Coba lihat di sekitar kita. Ada orang yang terlalu takut ambil risiko. Akhirnya hidupnya stagnan, tidak berkembang, selalu di tempat yang sama. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang terlalu berani ambil keputusan besar tanpa perhitungan, ikut peluang tanpa memahami, masuk ke sesuatu hanya karena terlihat menguntungkan, dan akhirnya bukan sukses yang datang, tapi kerugian. Masalahnya bukan pada risikonya, tapi pada cara kita menghadapinya. Risiko itu tidak bisa dihindari. Setiap keputusan pasti punya risiko. Masalahnya bukan bagaimana menghindari risiko, tapi bagaimana mengelolanya. Orang yang takut risiko tidak akan maju, tapi orang yang tidak memahami risiko akan mudah jatuh. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan bukan keberanian tanpa batas, tapi keberanian yang sadar, yaitu berani, tapi tetap berpikir, berani, tapi tetap menghitung, berani, tapi tetap punya batas. Banyak orang salah di sini. Mereka menganggap risiko sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Padahal risiko bukan musuh. Risiko adalah sesuatu yang harus dipahami. Karena setiap peluang selalu datang bersama risiko. Dan orang yang berhasil bukan yang menghindari risiko, tapi yang tahu mana risiko yang layak diambil dan mana yang harus dihindari. Kalau kita lihat banyak tokoh sukses, mereka bukan orang yang asal berani. Mereka berani, tapi dengan perhitungan. Misalnya dalam dunia bisnis, banyak pengusaha sukses mengambil keputusan besar. Tapi sebelum itu, mereka sudah memahami risikonya. Mereka tahu kemungkinan terburuk. Mereka tahu batas kerugian. Dan mereka siap dengan skenario jika gagal. Jadi mereka tidak sekadar nekat. Mereka siap. Dan mungkin di titik ini kita mulai sadar sesuatu. Masalahnya bukan karena kita kurang berani, dan juga bukan karena kita terlalu berani. Masalahnya adalah kita sering mengambil keputusan tanpa benar-benar memahami apa yang kita lakukan. Kadang kita menahan diri terlalu lama sampai kita kehilangan peluang. Kadang kita melompat terlalu cepat tanpa melihat apa yang ada di bawah. Dan keduanya sama-sama berbahaya. Karena di satu sisi kita bisa tertinggal, di sisi lain kita bisa jatuh. Dan ironisnya, banyak keputusan besar dalam hidup diambil bukan karena kita siap, tapi karena kita terbawa emosi, takut ketinggalan, takut gagal, takut tidak berkembang. Padahal keputusan terbaik jarang datang dari rasa takut. Ia datang dari kesadaran, dari kemampuan untuk berhenti sejenak, melihat lebih jelas, dan benar-benar memahami risiko yang kita ambil. Langkah-langkah mengambil risiko tanpa jadi ceroboh. Langkah pertama adalah jangan ambil keputusan saat emosi lagi tinggi. Ini yang paling sering terjadi. Kita lihat peluang langsung tertarik. Kita lihat orang lain berhasil langsung ikut. Kita takut ketinggalan langsung masuk. Padahal di momen seperti itu, kita tidak benar-benar berpikir. Kita hanya bereaksi. Biasakan berhenti sebentar. Tunda keputusan. Karena keputusan yang diambil saat emosi jarang berakhir baik. Langkah kedua adalah pahami apa yang kamu ambil, bukan hanya hasilnya. Banyak orang tertarik pada hasil,
kelihatannya menguntungkan. Orang lain berhasil. Kayaknya gampang, tapi mereka tidak benar-benar paham prosesnya, tidak paham cara kerjanya, tidak paham risikonya. Dan disitulah masalahnya, karena kamu tidak bisa mengelola sesuatu yang kamu tidak pahami. Langkah ketiga adalah selalu hitung kemungkinan terburuk. Jangan hanya bertanya, kalau ini berhasil, aku dapat apa? Tapi tanyakan, kalau ini gagal, aku kehilangan apa? Dan yang lebih penting, apakah kamu siap dengan itu? Kalau jawabannya tidak, mungkin itu bukan risiko yang harus kamu ambil sekarang. Langkah keempat adalah tentukan batas sebelum kamu mulai. Ini yang membedakan orang sadar dan orang ceroboh. Orang ceroboh masuk tanpa batas. Orang sadar sudah punya batas dari awal. Berapa maksimal kerugian? Kapan harus berhenti? Kapan harus keluar? Karena saat kamu sudah di dalam, emosi akan jauh lebih kuat dan tanpa batas. Kamu akan sulit berhenti. Langkah kelima adalah mulai dari risiko kecil, bukan langsung besar. Kamu tidak harus langsung mengambil langkah besar, mulai dari kecil. Belajar dari situ, pahami pola, bangun pengalaman. Karena risiko kecil mengajarkan kamu tanpa menghancurkan kamu. Langkah terakhir adalah jangan pernah berhenti belajar dari setiap keputusan, baik berhasil maupun gagal. Selalu ada pelajaran. Orang ceroboh hanya melihat hasil, orang bijak melihat proses, dan dari situlah mereka semakin baik dalam mengambil keputusan berikutnya. Pada akhirnya, hidup tidak akan pernah bebas dari risiko. Selalu ada ketidakpastian, selalu ada kemungkinan salah. Tapi yang membedakan bukan siapa yang paling berani, melainkan siapa yang paling sadar saat mengambil langkah. Karena jatuh itu bukan masalah terbesar. Yang berbahaya adalah jatuh karena kita tidak benar-benar tahu kenapa kita melangkah. Dan mungkin yang kamu butuhkan bukan keberanian lebih besar, tapi cara berpikir yang lebih tenang saat menghadapi keputusan besar dalam hidup. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang cara berpikir, mengambil keputusan, dan melihat hidup dengan lebih jernih, subscribe channel ini biar kamu tidak hanya berani melangkah, tapi juga tahu arah saat berjalan. Sampai jumpa di video berikutnya.